Pak Adi ya. Today leader, tomorrow a leader katanya gitu ya. Jadi kalau hari ini dia seseorang menjadi seorang pembaca, seorang anak menjadi seorang pembaca buku, maka di masa yang akan datang dia pasti menjadi seorang pemimpin gitu ya. Jadi maka impact yang kita inginkan itu kita ubah, kita sehatkan, dipaksakan, malah tadi kayak Bapak bingung ya, sehat dipaksakan gitu. Jadi impactnya anak-anak tumbuh dengan kemampuan literasi yang baik sehingga bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang gitu impactnya. Lalu inputnya apa? Inputnya kita diberi singkatan biar mudah diingat karena kita suka menyingkat-nyingkat. Kasbeks gitu ya. Kasbeks itu apa? Kaknya kebijakan sekolah gitu. Jadi itu sebuah aset ya, kebijakan sekolah dari kepala sekolah. Kemudian ada asesmen penilaian awal gitu ya. Misalnya kita ingin tahu kemampuan literasi anak di awal itu seperti apa gitu ya. Nanti setelah membaca di asesmen lagi kemampuannya meningkat atau tidak gitu ya. Gitu. Kemudian S-nya siswa, kemudian B-nya buku, E-nya ibu karena sekarang zaman digital banyak buku, banyak perpustakaan digital ya. Jadi bisa di-download buku di mana-mana. Kemudian ada juga guru, kayaknya S-nya lagi adalah sarana prasarana. Itu dari input. Nggak capek. Kemudian yang kedua, aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa sama seperti yang Bapak sampaikan tadi karena wajib ya dari pemerintah dulu membaca 15 menit sebelum belajar. Jadi diupayakan setiap hari minimal siswa itu membaca kalaupun tidak 15 menit sehari selembar atuhnya gitu, tapi itu menjadi budaya yang terus dilaksanakan dan akhirnya jadi gemar membaca gitu ya. Kemudian yang kedua membuat pojok baca. Pojok baca biasanya ada buku-buku sedikit, buku-buku yang dari perpustakaan misalnya disimpan untuk sejumlah anak di kelas gitu. Jadi anak tuh tinggal ambil, kalau disuruh baca tinggal ambil gitu, dan ada hancanya sebenarnya dari mulai dia baca hari ini, besok baca apa lagi, hancanya sama gitu ya. Kemudian membuat jurnal membaca, jadi laporan baca, anak hari ini sudah membaca dari halaman berapa sampai berapa, besok dari halaman berapa sampai halaman berapa gitu. Itu jurnalnya dievaluasi tiap bulan gitu supaya terlihat perkembangannya. Kemudian review buku misalnya setelah membaca anak membuat review, tahu ya Bapak ya yang ada Isbon dan sebagainya. Kemudian yang membiasakan mendongeng misalnya ya, karena Bapak Ibu mendongeng itu sebuah katanya ya sebuah hal yang sangat positif. Jadi kalau ada anak dibacakan dongeng 10 menit setiap mau tidur, itu sama dengan anak 10 hari sekolah. Jadi efek dari membacakan dongeng gitu, membacakan buku gitu ke anak, jadi lebih dari 10 hari sekolah. Jadi seorang orang tua itu kalau membacakan buku sebelum anak tidur itu sebenarnya harus dikampanyekan gitu. Karena itu yang akan meningkatkan literasi mereka, meningkatkan kemampuan mereka memahami bacaan, memahami informasi dan lain-lain. Itu aktivitasnya. Kemudian output yang diharapkannya anak terbiasa membaca, terlihat membaca terus setiap hari gitu ya. Kemudian ada pojok baca, ada pohon literasi, ada jurnal membaca, tadi ada hasil review atau mungkin video review. Jadi anak menyampaikan review secara lisan di video, dimasukkan ke YouTube dan sebagainya seperti itu. Kemudian outcome-nya tumbuh budaya baca di sekolah gitu. Jadi udah beberapa tahun literasi dilaksanakan, budaya itu belum tumbuh, entah mungkin 10 tahun yang akan datang mudah-mudahan, karena memang pengelolaannya juga kadang hanya nanti dibicarakan di kendala ya. Kemudian keterampilan literasi meningkat. Jadi ini di asesmen ya Bapak Ibu, keterampilan literasi meningkat itu terlihat di asesmen awal. Anak disuruh baca buku, disuruh baca bacaan, mengerjakan soalnya, kan ada sekarang literasi dan numerasi ya. Bisa nggak anak memahami informasi itu? Kemudian setelah dia anak membaca sekian bulan, di asesmen lagi apakah meningkat kemampuan literasi dan numerasinya itu apakah meningkat? Anak-anak seringkali misalnya ditanya, karena kalau kalian misalnya ke puskesmas, ke bank, ada poster bacaan, tabel dan sebagainya, bisa baca nggak kalian? Apa nggak bisa ngerti nggak isinya? Nggak tahu. Itu artinya kalian kurang literasi berarti kurang baca gitu ya. Nah, jadi seperti itu gunanya, manfaatnya literasi itu gitu. Nah kemudian itu tadi impactnya anak-anak tumbuh dengan kemampuan literasi yang baik sehingga bisa menjadi pemimpin masa depan. Dan kalau literasinya tinggi, pisanya naik, kemajuan bangsa ini juga naik gitu ya. Nah sekarang Neng Rizka akan menyampaikan
ibaratnya tidak didukung oleh sekolah. Seluruh warga sekolah. Jadi memang untuk program literasi ini memang harus gitu ya ada dukungan dari seluruh warga sekolah. Gitu. Kemudian untuk ini ukuran resikonya sedang karena ini memang bisa dikendalikan gitu. Nah strategi pengendalian yang diambil adalah menyosialisasikan program ini secara masif kepada kepala sekolah, kemudian kepada seluruh warga sekolah dan juga melalui media sosial. Kemudian juga disosialisasikan juga kepada para orang tua ya karena memang dukungan untuk meningkatkan minat literasi ini bukan hanya di sekolah saja gitu, tetapi di rumah juga harus didukung oleh orang tua. Kemudian kemungkinan resiko yang terjadi kedua adalah buku yang tersedianya itu kurang banyak dan kurang variatif gitu. Kemudian juga bisa dikatakan tidak update gitu, tidak up to date gitu. Karena memang kalau misalkan di SMA nih gitu, di SMA anak-anak yang suka baca itu biasanya mereka mengenal apaan ini mah cenah penulisnya yang jadul gitu. Mereka menginginkan kalau novel itu yang lebih kekinian seperti penulisnya mungkin Terelie, Dian Krishna atau Litik Seduh gitu ya. Gitu. Nah ini untuk resikonya juga ukurannya sedang. Nah karena memang ada strategi pengendaliannya, yaitu ini bisa melibatkan siswa juga gitu ya, karena mungkin bisa jadi yang di perpustakaan itu juga kurang up to date gitu ya terhadap bahan bacaan, kemudian juga melibatkan komite untuk pengadaan buku. Kemudian yang ketiga, ini masalah yang cukup besar juga adalah less interest ya dari siswa, yaitu kurang adanya minat gitu dalam membaca gitu. Karena memang kan kalau tadi Bu Emma juga menyebutkan kita di tempat umum ada bacaan nih gitu, biasanya memang tidak dibaca. Bahkan yang paling sederhana aja kita biasanya ke Alfa tulisannya tarik didorong gitu ya. Nah ini resikonya ukuran resiko yang cukup besar. Atau gini, jangan buang sampah di sini, akhirnya buang di situ. Iya. Jangan tertawa. Ya, kemudian untuk strategi pengendaliannya adalah memberikan motivasi dan juga mengkampanyekan gitu tentang minat baca gitu, dan kemudian juga memberikan informasi bagaimana manfaatnya dari peningkatan literasi ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nanya ya. Pak Adi. Harusnya dibatasi ya? Iya harus dibatasi. Kalau orangnya sudah bertanya tuh harusnya jangan disuruh nanya lagi, harus orang lain Bu. Dian. Baik, terima kasih, sangat menarik dari konsep rantai hasil yang disampaikan oleh kelompok SWIT ya. Dari input, kalau kita lihat akronimnya Kasbon itu apa ya? Sebenarnya bisa Kasbon juga. Kalau Kasbek itu nih, lihat nih kemampuan literasi saya misalnya ya. Dari Kasbek yang disampaikan oleh Ibu Emma itu, satu kebijakan kepala sekolah, kemudian assessment, kemudian berkenaan dengan sarana-prasarana, kemudian berkenaan dengan buku, kemudian yang berkenaan dengan e-book ya misalnya ya, kemudian guru dan siswa. Nah kalau Kasbon tuh tinggal ganti aja E-nya jadi O, online gitu misalnya ya. Buku online gitu. Iya betul. Tapi jadi inget hutang. Sama seperti program oleh Pak Aib itu kan bagus sekali isinya, tapi akronimnya istri muda apa gitu ya. Iya malah menarik. Berkenaan juga dengan literasi, saya pernah membuat sebuah terobosan supaya lebih menarik masyarakat dengan GLS Mesum. Artinya gerakan literasi sekolah membaca 10 menit itu menjadi satu permasalahan besar ya di KBB itu. Nah bagus sekali, terima kasih. Nah kemudian dari sisi aktivitas, kemudian outcome impact-nya ini sangat mendorong ketika tadi disampaikan today a reader, tomorrow a leader, ini sangat sangat menjadi inspirasi bagi kita ya, bahwa hari ini seorang pembaca itu ketika digali dan dikembangkan kemampuannya maka menjadi pemimpin di hari esok. Ini sungguh-sungguh luar biasa gitu. Itu mungkin Ibu yang disampaikan umpan balik saya ya. Terima kasih atas tadi yang sampaikan juga tentang manajemen risikonya, permasalahan-permasalahan yang kemudian dihadapi, dan solusinya yang disampaikan oleh Ibu Siska. Jadi itu mungkin umpan balik dari saya, jauh sekali dari HH julid ya, yang sering dibayangkan oleh Ibu Betty. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemaparan dari Prof ini sudah bagus, cuma ini saya ingin menambahkan ya, kalau di SD kan tidak mungkin, paling juga kalau di SD diadakan mading, majalah dinding, jadi hasil karya anak itu seperti mereview buku ditempel di mading ya, majalah dinding. Nah alangkah bagusnya kalau tingkat SMP kan anak-anaknya usianya udah ini ya, dibuat majalah sekolah gitu. Jadi hasil anak itu mengarang atau apa gitu, jadi ada bukunya gitu, sehingga minat untuk baca tadi atau misalnya mengarang itu